Sesosok jasad perempuan ditemukan dalam sebuah koper di Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan oleh anak korban, kondisi jasad dalam keadaan terlungkup dan mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan jasad perempuan di dalam koper ini terjadi pada hari Minggu kemarin di sebuah rumah indekos milik warga di Jalan Pelelangan, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban diketahui berusia sekitar 50 tahun. Polisi masih mendalami kasus kematian korban. Jasad dalam koper tersebut pertama kali ditemukan oleh anak korban saat hendak menemui sang ibu yang sudah 2 hari hilang kabar. Saat tiba di rumah indekos, anak korban menemukan bercak darah di lantai kamar yang sudah mengering. Curiga akan keberadaan sebuah koper besar, anak korban langsung melaporkan kejadian ini ke pemilik indekos. Dia menemukan ada sebuah koper yang mencurigai tidak pada tempatnya. Setelah itu ibu ini menghubungi anak korban ini menghubungi ibu penghuni rumah dan sama-sama mengecek koper. Karena dicurigai koper sesuatu, setelah itu anak korban menghubungi polsek untuk dilakukan tindak lanjut. Terkait penemuan jasad perempuan di dalam koper di sebuah rumah indekos milik warga di Jalan Pelelangan, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita pantau hasil penyelidikannya bersama AKP Imran, Kasih Humas Polres Pangkep. Selamat petang Pak Imran, terima kasih sudah bersedia bergabung di Kompas Petang. Seperti apa kronologi dari temuan jasad dalam koper ini, Pak Imran? Baik, selamat sore Mbak Sinti. Halo? Ya, silakan. Kronologi penemuannya seperti apa setelah ditemukan oleh anak korban? Apa sebenarnya aktivitas yang dilakukan terakhir oleh korban? Untuk aktivitas terakhir yang dilakukan oleh korban sampai saat ini kami belum mengetahuinya. Karena sampai saat ini dari Satuan Reskrim Polres Pangkep baru memeriksa 1 orang saksi, yaitu anak korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ini, korban diketahui memang tinggal sendiri di dalam kamar indekos itu atau seperti apa Pak Imran? Untuk korban selama ini tinggal sendiri di kamar indekosnya. Iya. Pekerjaan korban sendiri? Untuk pekerjaan korban itu penjual jajanan ya, penjual makanan. Sudahkah dilakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad korban ini Pak Imran? Untuk olah TKP sudah dilakukan oleh tim Inafis Polda yang dipimpin oleh AKP Evi Fatma bersama dengan tim Inafis Polres Pangkep. Jadi dari semalam tim Inafis telah melakukan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti di seputaran TKP. Apa saja temuan yang berhasil dilakukan dalam olah TKP tersebut dan sudah adakah barang bukti yang berhasil dibawa ataupun diamankan? Baik, untuk olah TKP-nya sendiri, selain dari memeriksa tas yang ditemukan, teman-teman dari Inafis Polda juga memeriksa dari seputaran lokasi TKP untuk indekosnya. Sedangkan untuk barang bukti yang ditemukan selain daripada koper yang berisikan mayat, ditemukan juga bercak darah. Untuk yang lainnya masih dalam penyelidikan Mbak Sinti. Kalau dari dalam penyelidikan sementara ini kan didapatkan informasi bahwa juga ditemukan bercak darah yang sudah mengering dan keluarga korban tidak berhasil menghubungi korban dalam 2 hari terakhir. Dugaannya kapan kematian korban ini terjadi? Untuk sementara dugaan kematian daripada korban itu diperkirakan Sabtu dini hari. Sabtu dini hari. Apakah ada rekaman CCTV dari lingkungan sekitar? Untuk rekaman CCTV tidak ada Mbak Cynthia. Oke, apakah ini artinya dipastikan bahwa penemuan jasad seorang perempuan dalam koper ini merupakan pembunuhan? Untuk sementara kita menunggu hasil dari penyelidikan tim Satreskrim Polres Pangkep, Mbak Cynthia. Ya, bukti-bukti lain yang ditemukan di dalam rumah tadi apa saja Pak? Boleh dikonfirmasi kembali?
Bukti yang ditemukan yaitu koper warna merah yang berisikan jenazah. Ini dalam keadaan terkunci ya? Kopernya dalam keadaan tertutup, Pak Cynthia. Artinya secara logika koper tersebut ada pihak yang melakukan penutupan terhadap koper ya Pak? Kemungkinan demikian, Pak Cynthia. Kita menunggu hasil penyelidikan dari tim kami di lapangan. Jadi artinya satu koper, lalu? Satu koper yang berisikan jasad dari wanita tersebut. Sempat ke pihak polisi sudah melakukan wawancara dengan tetangga sekitar ataupun pihak pemilik indekos yang mengetahui apakah ada komunikasi antara korban dengan pihak-pihak tertentu? Sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak tetangga ataupun dari pemilik indekos yang menyatakan dia pernah berkomunikasi dengan seseorang sebelum kejadian. Lalu pemilik indekos ataupun warga sekitar, apakah akan dilakukan pemeriksaan juga? Kita tunggu hasil dari pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Pangkep, Pak Cynthia. Untuk jasad korban sendiri, Pak Imran, apakah ada luka lebam ataupun luka tusuk ataupun kondisinya seperti apa? Untuk lukanya sampai saat ini kami belum menerima hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, Mbak Cynthia. Artinya masih dilakukan otopsi? Kemungkinan masih dilakukan otopsi karena hasilnya belum kami lakukan. Tapi informasi yang kami dapat bahwa korban sudah dibawa ke kampung halamannya di Jeneponto untuk dikebumikan, Mbak Cynthia. Secara kasat mata saat ditemukan, apakah dilihat ada luka di tubuh korban? Untuk kasat matanya, untuk lukanya tidak ada luka, Mbak Cynthia. Jadi tubuh dalam keadaan utuh, namun sudah membusuk. Artinya tidak ada bercak darah kah di dalam tubuh korban? Pada tubuh korban? Pada saat di TKP itu tim hanya memeriksa sementara saja atau sejenak saja hanya untuk mengetahui apakah sesuatu yang di dalam koper itu jasad manusia atau bangkai. Setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Batara Siang dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Demikian. Lalu dari visual yang kami peroleh itu kan ada bantal yang terlihat ada sedikit bercak darah. Apakah sudah diketahui? Apakah ini darah dari korban atau dari pihak lain? Kami menunggu hasil penyelidikan untuk hal itu, Mbak Cynthia. Baik. Artinya penyelidikan masih terus dilakukan hingga saat ini. Terima kasih atas informasinya AKP Imran, Kasih Humas Polres Pangkep sudah berbagi informasi kepada kami. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cynthia.